Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-6 Islam dan Tamadun Melayu. Karena yang ke-6 seharusnya yang dilakukan sebelumnya, tapi waktunya nggak kekejar. Kita gabungkan ke pertemuan sekarang. Sebelum mulai perkuliahan, berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi di awal perkuliahan ini seperti biasa, kalau dalam metode pembelajaran OBE itu kita mengulas atau melakukan apersepsi terlebih dahulu materi perkuliahan minggu lalu. Apa yang ada masih ingat materi yang lalu? Ingat Tentang Pak, ingat. Hah? In- ingat Pak, Banyak, silakan. tentang apa integritas kewarisan Pak. Ya kewarisan ya, oke. Penting intinya kalau diingat masalah kewarisan, ya masalah hak waris kan kemarin kan. Pak. Di kawasan Melayu sini atau di Riau sini. Kemudian untuk selanjutnya kira-kira eh, pengen tahu tak materi lainnya tentang eh, Kerajaan Riau Lingga sebagai puncak Tamadun Melayu. Pengen tahu? Pengen tahu ya? Ya, Pak, pengen. Oke. Jadi sebelumnya seperti biasa Bapak tetap akan menyampaikan CPL-nya, capaian pembelajaran lulusannya, yaitu sesuai dengan CPL Prodi ya memang mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi media, mampu menguasai teknik investigasi dan pelaporan berita, mampu menguasai prinsip-prinsip kerja redaksi, dan termasuk hubungannya dengan komunikasi penyiaran Islam. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah untuk yang ketiga ini ya kita sudah masuk ke tentang mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan tentang tamadun Melayu atau kerajaan-kerajaan yang ada di Riau. Jadi kita sudah mulai mengerucut ke materi inti ini, angsur-angsur kemarin ke hak kewarisannya. Ini tentang kerajaan Riau Lingga lagi ya. Oke, mari kita share materinya. Nah, ini Kerajaan Riau Lingga itu sebagai puncak tamadun Melayu. Udah kelihatan kan? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya. Nah, jadi berawal dari tamadun Melayu Buddha Sriwijaya. Jadi puncak pertama kejayaan tamadun Melayu itu terjadi pada abad ke-7 itu. 633 Masehi sampai abad ke-14 pada masa kemaharajaan Sriwijaya. Jadi kalau pada November 670 Yijing lebih dikenal dengan Itsing. Dia berlayar dari Guangzhou, Kanton menuju India dan kapasitas sebagai pendeta agama Buddha. Jadi sama juga. Jadi sebelum Islam masuk ya
Agama Buddha juga melakukan penyebaran agama. Jadi kurang dari 20 hari sampai dia di Sriwijaya. Nah, sementara waktu itu Sriwijaya itu sudah menjadi pusat pengajian ilmu agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, di Sriwijaya lah selama lebih kurang setengah tahun Yijing atau Itsing tadi belajar Sabda Widya, Tata Bahasa Sangsekerta, sebagai persiapan melanjutkan perjalanan ke India. Setelah 13 tahun belajar di India, di Tamrapiti atau Tamluk, beliau kembali ke Sriwijaya dan menetap di sana selama 4 tahun untuk menyalin kitab-kitab suci agama Buddha. Setelah itu, beliau kembali ke negerinya, tetapi pada tahun yang sama ia datang kembali ke Sriwijaya dan menetap di sana. Ini juga sebuah hal yang perlu pengkajian juga. Sekarang juru kunci dari Candi Muara Takus, dia meyakini, mungkin dia memiliki bukti-bukti yang kuat, kalau sebenarnya pusat Sriwijaya itu atau tempat Iksing belajar ini ya di Candi Muara Takus sebenarnya dulu. Itu yang menurut juru kunci Sriwijaya Candi Muara Takus itu sekarang. Karena Bapak sendiri pernah ngobrol-ngobrol dengan dia, diyakininya kampus Candi Muara Takus yang ada di Kampar sekarang itu merupakan kampus nomor 2 tua di dunia setelah yang di India itu. Kampus Buddha ya. Lalu itu pengantar sementara. Kemudian tamadun Melayu Islam di Malaka. Jadi setelah masa kegebilangan dan kecemerlangan Sriwijaya itu meredup, jadi Sriwijaya sudah meredup kan, pusat tamadun Melayu berpindah-pindah. Jadi perpindahan itu dimulai dari Bintan, Malaka, Johor, Bintan, Lingga, dan Penyengat Indra Sakti. Jadi abad ke-12 hingga abad ke-13 berdirilah kerajaan Melayu di Selat Malaka. Kerajaan Melayu tua itu dikenal dengan nama Kerajaan Bintan Temasi yang wilayah kekuasaannya meliputi Riau dan semenanjung Tanah Melayu. Sesudah masa Bintan Temasi inilah termasuk pula Kerajaan Melaka sejak abad ke-13. Tapi kalau yang kita pelajari sebelumnya kan Kerajaan Melayu tertua itu adalah di Jambi abad ke-4 kan. Ini sudah abad ke-13. Lalu tamadun Melayu Riau Lingga Johor Pahang. Jadi teraju kepemimpinan Melayu itu dilanjutkan oleh Putra Sultan Mahmud Shah pertama. Setelah ayahandanya Baginda Mampat di Kampar. Ini kan. Jadi Kampar ini memang sudah menjadi kawasan-kawasan yang diperhitungkan juga dari dulu. Yang bergelar Sultan Alauddin Riyad Shah. Baginda mendirikan negara Melayu baru yang pemerintahannya berpusat di Johor. 1530. Berkali-kali berusaha merebut kembali Melaka tetapi tak berjaya. Walaupun begitu, Johor ini dilakukan pembinaan dan pengembangan bahasa. Jadi kesusastraan dan ilmu pengetahuan untuk menggantikan khasana Melaka yang telah musnah. Jadi di samping itu diterbitkan pula karya-karya baru. Di antaranya karya tradisi Johor itu yang dikenal ialah Sejarah Melayu, Sulalat Al-Salitin, Peraturan Segala Raja, tulisan Tun Muhammad Sri Lanang yang bergelar Bendahara Paduka Raja. Karya yang amat masyhur ini mulai ditulis di Johor 1935, selesai pada 1535 1021 ya. Hijriyah. 535 udah lama ya. Kemana mundur nih tanggalnya? Ya, Pak. Oke, bersama dengan 13 Mei 1612 di Lingga. Selain itu juga ditulis peringatan sejarah Johor diperkirakan pada 1750. Jadi itu inti materi kita. Kalau selanjutnya kita akan memberikan contoh yang relevan dari konsep yang diajarkan itu. Sekarang beberapa kerajaan Melayu atau kerajaan yang ada di Malaysia itu
ya masih diakui dalam bentuk kerajaan mereka. Meskipun mereka dalam bentuk negara persemakmuran namanya, terdiri dari beberapa kerajaan mendirikan sebuah negara, Malaysia. Jadi di Malaysia itu ada beberapa negara kerajaan yang sampai sekarang masih diakui. Begitu ceritanya. Kecuali Melaka. Padahal Melaka itu pertama ada kerajaan, tapi di saat itu pusat kerajaan Melaka tuh sempat dipindahkan ke Riau Lingga ini. Makanya kalau sekarang persemakmuran Malaysia itu Melaka itu tidak dianggap ada sebuah kerajaan, karena pas Malaysia merdeka ya pusat kerajaannya tidak di Malaysia itu. Yang lain-lain ada Kelantan, ada yang Kedah, yang lain-lain. Sampai sekarang ya memang menjadi sebuah persemakmuran mereka. Menjadi sebuah persemakmuran itu maksudnya seperti ini. Umpamanya dulu di Indonesia ada kerajaan Siak, ada kerajaan Indragiri, ada kerajaan Aceh, membentuk sebuah negara kan. Bergabung tapi posisi kerajaan itu masih diakui. Berbeda dengan Indonesia kan. Sekarang posisi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini ya kecuali daerah istimewa Yogyakarta ya tidak lagi di mana ya seperti yang kita ketahui sekarang. Kerajaan-kerajaan yang ada ya sudah terintegrasi ke dalam negara kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada tentara kerajaan lagi, tidak ada rakyat itu di sebuah kawasan kerajaan dulu, umpamanya di Siak. Ya mereka ya pemimpinnya bupati lagi, bupati Siak gitu. Jadi tidak Raja Siak lagi atau tidak Kesultanan Siak lagi. Contoh-contohnya. Kemudian bahan-bahan kajian itu juga sepertinya sama dengan yang sebelumnya. Bahan kajian ya. Bentar ya, bahan kajian. Nih, kita tengok bahan kajian yang relevannya. Pertemuan ke-6. Nah, ini dia dari materi kita tadi itu berasal dari sebuah jurnal. Nah, itu lagi loading deh ya. Nah, itu lagi proses ya. Nah, ada kelihatan kan? Kemudian, jadi materi yang sekarang ini dari hasil seminar pemberian gelar pahlawan nasional Sultan Mahmud Riyad Shah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Aula Kantor Gubernur Kepulauan Riau 27 Maret 2013 lalu. Di sana peran Sultan Mahmud Riyad Shah menjadi kerajaan Riau Lingga itu sebagai puncak tamadun Melayu. Jadi ini merupakan materi dari Abdul Malik, FQ Universitas Maritim Raja Haji Malaysia. Di sini dijelaskan tamadun Melayu mempunyai sejarah yang panjang dan masih
terusan hingga setakat ini. Jadi ini di bahasa Malaysia mungkin ya, agak Melayu-Melayu. Peradaban Melayu itu mempunyai wilayah geografi yang luas, mulai sebuah wilayah samudra wujud tamadun maritim. Nah, jadi disebut juga tamadun maritim gitu. Jadi peradaban Melayu itu satu-satunya tamadun maritim di dunia. Nah, memang kalau dulu memang terkenal beberapa kesatria-kesatria di laut di kawasan maritim kita. Nah, jadi memang dulu kehidupan berkembang tuh awal-awalnya memang di laut memang. Jadi di kawasan maritim, sungai dan maritim. Jadi kata tamadun itu merujuk kepada kemajuan kebendaan atau material sebuah masyarakat. Nah, sebenarnya istilah tamadun ditinjau dari sudut etimologi, berasal dari kata madana atau bahasa Arab madana yang merupakan verb atau kata kerja merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta pembuatan memperluas budi pekerti. Jadi membuka kawasan budi pekerti itu ya tradisi-tradisi yang dibawanya sekali di situ. Nah, itulah yang dari materi kuliah kita ini, materi mata pelajaran kita ini, Islam dan Tamadun Melayu itu arahnya ke sana. Jadi kalau memang dari perkataan madana itu terbentuk pula kata madani, maka sekarang orang bilang ada kota madani gitu kan. Kan baru ya dibilang kota madani. Sebenarnya itu juga intinya, tamadun, madana, madani, kota madani gitu. Jadi kata-kata itu ya memang kalau oleh orang budayawan ya mereka akan paham dalam maknanya. Tapi kalau generasi muda yang madani itu dia kurang paham juga ya. Jadi kata sifat itu madani merujuk kepada makna sifat sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan perbandaran atau kehalusannya budi pekerti yang terpuji. Jadi madana dan madani sebenarnya berasal dari din yang bermakna agama. Jadi ya masuk pula agama di situ. Itulah makanya Islam Melayu itu identik dengan Islam. Dengan demikian, tamadun itu berkaitan dengan perkembangan peradaban yang direkayasa oleh manusia berdasarkan nilai agama yang dianutnya. Itu dia ya. Ini beberapa hal yang penting. Seperti yang kita ulas tadi, memang puncak pertama itu di Buddha Sri Wijaya. Puncak kedua di Malaka. Tamadun Melayu Islam Malaka. Puncak ketiga Riau Lingga, Johor, Pahang. Jadi 3 puncaknya ini yang terus berkembang dan akhirnya sekarang yang lebih kental itu masih terpengaruh gitu akan kebudayaan Melayu itu ya Provinsi Riau. Kalau Provinsi Kepulauan Riau itu udah pasti tuh. Karena memang di sana itu perkembangannya berdekatan dengan Malaysia dan Lingga juga di Kepulauan Riau pernah jadi pusat kebudayaan di sana atau pusat pemerintahan. Otomatis kawasan Riau Kepulauan udahlah sah 100% tuh. Masuk ke kawasan peradaban atau tamadun Melayu itu. Kalau di kawasan darat sini ya itu yang udah terbagi-bagi kan. Di sini juga mau dikatakan juga ada perjuangan memartabatkan bangsa warisan Sultan Muhammad Riyad Shah. Makanya diusulkan menjadi pahlawan nasional. Jadi di Kerajaan Riau Lingga itu separuh pertama abad ke-19 pada awal abad ke-20 ada kreativitas ilmu, pengetahuan dan budaya mengalir dengan derasnya. Di sini aktivitas intelektual yang menjadi ciri khas tamadun Melayu sejak zaman Sriwijaya. Jadi tumbuh merucut kembali, tak berlebihan apabila disebut bahwa pada abad itu Kerajaan Riau Lingga menjadi pusat tamadun Melayu Islam. Jadi pasca Kerajaan Melaka. Jadi
Jadi memang kalau kerajaan Malaka waktu itu sempat roboh, pusat pemerintahnya pindah ke Riau Lingga. Nah, di Lingga itu maksudnya. Jadi memang di sana dari kalangan penulis keturunan di Raja Melayu, dari Raja Haji Ahmad Ibni Raja Haji Fisabilillah, anak didik sekaligus adik sepupu dan adik ipar Sultan Muhammad Riyad Shah itu. Jadi sini kan kalau di Riau ini di Pekanbaru itu masih kental. Kadang-kadang di gedung apa, gedung Raja Ali Haji. Jadi masih masih ya diterapkan di Provinsi Riau. Nah, kemudian agaknya petuah putra Raja Ahmad dan keponakan Sultan Mahmud Riyad Shah, Raja Ali Haji yang paling ketara semangat perjuangan melalui aktivitas intelektual. Di dalam mukadimah karyanya Bustan Al-Katibin tahun 1857, buku tentang tata bahasa dan ejaan bahasa Melayu, hidangan berharga sebagai berikut kan. Jadi bahasa Indonesia sekarang saja itu diyakini berasalnya ya dari kawasan Riau, Kepulauan Riau ini. Begitu akan besarnya pengaruh Melayu dulunya di masanya kan, sehingga akhirnya dijadikan bahasa pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Karena kalau mungkin salah satu bahasa umpamanya bahasa Papua mungkin kan orang sini agak payah juga kan. Tapi kalau bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu ya mungkin bisa diterima oleh semua kalangan. Karena mungkin pengaruhnya waktu itu paling mayoritas di Indonesia. Nah, itu ada hubungannya juga dengan perkembangan bahasa Melayu ya di kawasan Riau Lingga ini sebenarnya. Tapi dalam beberapa kajian mengatakan ya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Begitu. Ini ada beberapa hal yang bisa didalami, terutama bahan untuk seminar ini. Waktu pengusulan pahlawan ya. Jadi disimpulkan di sini, Ramadan Melayu itu telah berwujud dalam waktu yang sangat panjang. Puncak pertama pada masa kerajaan Sri Wijaya. Dengan Tamadun Melayu Buddha. Ya. Jadi dulu Tamadun Melayu itu ya Buddha dulu awal-awalnya. Kalau bukti sejarah yang masih ada di Kampar itu ya termasuk Candi Muara Takus. Itulah. Itu sebuah situs peninggalan sejarah yang tak mungkin bisa dilupakan sampai kapanpun, kecuali kalau dia udah hancur nanti dibom kan. Tapi kalau kena bom dia habislah peradaban tentang Muara Takus itu tinggi nilainya tuh. Karena menurut keyakinannya seperti Bapak bilang tadi, Itsing yang penyebar agama Buddha itu ya belajarnya di sana. Jadi Candi Muara Takus itu dianggap sebuah kampus dulu, kampus nomor Buddha kedua di dunia itu setelah di India. Jadi sekarang apa yang terjadi ya? Sekarang ya tidak ada kampus di situ lagi. Ya tinggal hanya ya puing-puing bata. Ya mungkin kita tidak tahu lah perkembangan zaman ya akhirnya berubah seperti itu. Lalu itu bahan kajian yang bahan kajian-kajian lainnya ya. Kemudian bahan kajian yang diajarkan dengan konteks kehidupan dan isu-isu mutakhir, juga sudah Bapak bilangkan tadi, isu mutakhirnya ya tentang diklaimnya Candi Muara Takus itu kampus Buddha kedua tertua di dunia. Kemudian beberapa hasil penelitian dan pengabdian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan, ya berbagai isu-isu bisa nanti kita perdalam. Lalu di setiap materi pertemuan ya kita tetap harus memasukkan moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu maksudnya bukan berarti Tamadun Melayu itu awalnya langsung Islam. Di sini dari yang kita ketahui ini
dari hasil bahan tadi yang kita dapatkan, ya awal-awalnya tamadun Melayu itu tamadun Melayu Buddha. Nah, jadi jangan salah ya, jangan salah sangka. Jadi dalam hal moderasi beragama berarti semua agama atau Buddha, Hindu dan yang lain Kristen ya itu kita harus tetap rukun. Tidak boleh kita saling klaim. Oh ini Melayu ini Islam nih. Ya, sebenarnya yang aslinya itu sebenarnya Melayu itu pada awalnya adalah Buddha. Oke. Alat bantu yang kita gunakan nanti akan ada postes atau tugas pribadi semacam itulah di pertemuan terakhirnya. Kemudian untuk sesi penutup, Adrian bisa merefleksikan atau membuat kesimpulan dengan materi yang Bapak kasihkan tadi. Oke, bisa Pak. Silakan. Oke Pak. Pak. Oke. Tamadun Melayu itu Pak berkembang kan melalui 3 Pak ya, yang seperti kata Bapak tadi kan. Melalui Sriwijaya abad ke-7 sampai ke-14. Ibaratkan pusat Buddha dan ilmu Pak ya, bahasa Melayu kuno menjadi kuno jadi ke-15 pusat perdagangan itu bahasa Melayu Pak, makin masuk ke Riau Lingga abad ke-18 sampai ke-19 di bawah Melayu Riau Johor Bina Pak sebagai bahasa baku, pulau penyemangat jadi pusat intelektual Pak. Jadi menjadikan puncak tamadun Melayu Islam Pak, menjadi kekuatan budaya dan intelektual. Jadi bagus, berarti Adrian sudah mulai paham kan untuk tentang tamadun ya kan, mata kuliah kita ini kan Islam dan tamadun Melayu. Jadi Islam dan jadi Islam ya, tentang Islam sudah kita bahas dari beberapa pertemuan. Kita masuk ke tamadun Melayunya. Nanti kita mulai integrasikan. Dan sebenarnya rahasianya sudah kita ketahui. Awal-awalnya merupakan tamadun Melayu Buddha di kerajaan Sriwijaya. Di mana pusat kerajaan Sriwijaya itu kan sebagian ahli menyatakan di Palembang. Ya ada juga orang menyatakan di Riau, di Candi Muaratakus itu kan. Ya semuanya tergantung ahli-ahli lah. Kita hanya generasi sekarang, kalau generasi seperti Bapak hanya sifatnya literatur saja lagi, apa yang sudah diteliti orang. Tak kalau generasi ke depan memastikan di mana pusat kerajaan Melayu Sriwijaya abad ke-6 itu sebenarnya. Tapi sebuah logikanya abad ke-4 itu kerajaan Melayu itu ada di Jambi. Jadi Jambi itu sebenarnya peradabannya sudah tua juga. Jambi bisa saja ke Palembang. Kemudian ada juga yang bilang kan ke Damansraya, Sumatera Barat kan. Ada juga yang ya namanya zaman dulu kan, zaman kerajaan-kerajaan kan. Kalau kerajaan-kerajaan kecil banyak. Di Riau aja banyak kerajaan kecil kan. Sedangkan di Kuntu ya kemarin kita ketahui itu ada kerajaan Kuntu kan. Itu tidak begitu terpublis dari buku yang kita dedahkan semalam. Ada capnya, ada benda-benda pusakanya. Jadi intinya apa? Mungkin oleh ahli-ahli yang memang untuk kerajaan-kerajaan yang masuk dalam kalkulasi mereka mungkin yang ada pengaruh-pengaruhnya besar kan.
memiliki bukti-bukti sejarah yang kuat dan bukti-bukti pendukung lah yang penting. Nah, jadi banyak kayak di Rokan Hulu, kerajaan-kerajaan juga ada kecil. Nah, sekarang kalau di Kampar tuh ada lagi di Gunung Sailan kan, yang masih di apa dipugar-pugar lah istananya sama masih dipercaya dan masih tetap ada keturunan-keturunannya dan ada acara-acaranya setiap tahun di Pelalawan juga. Jadi banyak kerajaan-kerajaan itu. Indragiri. Cuman yang kalau di kawasan Riau yang paling eh, agak besar itu memang Kesultanan Siak. Jadi Kesultanan Siak itu bangunan yang ada sekarang itu, Adrian sudah pernah ke Istana Siak? Oh, belum Pak, belum. Bangunan sejarahnya atau bangunan kerajaannya dulu itu sudah arsitektur entah Jerman entah mana tuh. Sudah modern memang kerajaan atau kalau kerajaan itu Adrian itu berarti agamanya masih Buddha atau Hindu. Tapi kalau sudah kesultanan, nah itu baru Islam. Jadi kalau kerajaan Islam itu dia tidak kerajaan lagi namanya Kesultanan Siak gitu. Jadi penyebutan kerajaan untuk yang non Islam sebelumnya. Tapi kalau sudah kerajaan-kerajaan Islam itu sudah menjadi atau disebut kesultanan. Kalau Kesultanan Siak itu pengaruhnya sampai ke Aceh dulu tuh wilayahnya. Aceh, Sumatera Utara. Memang kalau sekarang keturunan-keturunan dari raja-raja atau kesultanan yang ada, mereka masih berkomunikasi, tapi mereka tidak menjadi sebuah ancaman untuk NKRI ini, karena mereka sudah mengakui dan sudah ikhlas bergabung dengan NKRI. Jadi seperti untuk membantu kemerdekaan Indonesia, kerajaan Siak itu dulu banyak juga menyumbang kan. Kalau Aceh penyumbang pesawat pertama kan ada orangnya kan. Macam-macam di seluruh Indonesia ini dulu. Yang penting negara kita ini berdiri. Begitu semangat nasionalisme kita itu dulu ada. Rupanya setelah terintegrasi ya keberadaan kerajaan itu lama-lama mulai pudar. Kemudian ini ada link tugas pertemuan ke-6 ya. Hari apa tengok ya. Nah ini. Ini untuk tugas individu. Kalau ini namanya tugas individu. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada post test, ada pre-test, ada tugas kelompok. Kalau sekarang namanya tugas individu dan ini ngerjakan sendiri-sendiri. Sendiri maksudnya ya nilainya sendiri. Kalau tugas kelompok ya nilainya bersama. Kalau post test ya sendiri-sendiri juga dikerjakan setelah pelajaran. Kalau tugas individu ini tidak serta-merta dikerjakan sekarang, kapan-kapan saja, tapi kalau bisa secepatnya biar jangan lama-lama kelupaan nanti kan. Kalau post test itu memang harus disegerakan. Karena di akhir semacam remedi atau pengayaan kita dalam kuliah. Jadi kalau sekarang kelihatan tugas individu minggu ke-6 ini skornya ada 4 ya. Cuman nanti di Google Form ini ya ketik nama, nanti ulas tentang Kerajaan Riau Lingga sebagai puncak tamadun Melayu. Materinya ya mungkin Bapak akan share ke grup. Ya mungkin kalau nggak di-share nanti susah juga ya mengenai apa tadi yang bahan untuk menuju pahlawan nasional tadi kan.
Karena bahan itu yang kita gunakan untuk materi perkuliahan. Mungkin Bapak share dulu di grupnya. Itu Ya, Pak. sudah, tapi diulangi lagi lah. Biar dah itu. Ini Pak share materinya tadi. Ada lagi yang Adrian mau tanyakan, silakan. Saya bertanya Pak, kan itu kan tugas ada Pak ya, tugas kelompok Pak ya kan? Hmm. Oke. Tugas kelompok Pak. Ya, ya, Itu silakan. buatnya itu Pak melalui yang link itu Pak atau buat kayak makalah gitu Pak, pakai Ayo, file lah Pak. buat di link aja. Ketik di apa dulu? Buat di link aja Pak ya. Ketik di Word kayak atau apa, nanti teksnya saja dimasukkan ke sana. Oh, Ini berarti kan Bapak, dicari Pak, kita ketik kan Pak. Kita ya, ini kan, salin Pak ya, gitu. ya, dia kan Bapak minta Oh, nama-nama kelompok, ya ketik kan nama-namanya kan. Jadi dalam bentuk teks saja ya, biar senang Bapak merekapnya. Nanti kalau dalam bentuk, kan tidak ada Bapak suruh upload file, cuman ketikan tuh Bapak suruh isi. Itu mempermudahkan Bapak nanti ngoreksinya. Kalau pakai file dia, Bapak buka lagi kan, 2 kali kerja kan. Baca lagi Bapak, iya buka Pak. lagi. Itu sebenarnya cepat juga, tapi sebaiknya kalau di spreadsheet-nya nanti di Google Form itu, kalau teks itu senang Bapak koreksinya. Iya Pak. Kalau 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 yang lewat bisa, kalau Bapak buat umpamanya upload file lah, itu berarti dibuat makalah atau dalam bentuk itu tuh dalam bentuk file tuh apa? Dalam bentuk file kan. Nah, kalau ini enggak, teksnya saja ya. Tapi masukkan nama-nama Ya. kawan kelompok yang sudah Bapak bagikan itu. Iya Pak, izin bertanya Pak. Hmm. Silakan. Oke Pak. Kan kelompok kami kan kelompok kan Pak ada yang kerja Pak, ada Ah, yang bekerja dan tidak bisa dihubungi itu Pak. Itu kalau tampil macam mana tuh Pak? Atau apa aja? Satu orang aja gitu Pak. iya, komunikasi lah dulu, atau dibahas-bahas dalam, kalau ada jauh-jauh namanya kan ya bisa lewat telepon-teleponan, lewat WA kan bisa aja gitu. Ya bantulah umpamanya siapa yang mengerjakan gitu kan, bisa-bisa saja namanya saja kerja kelompok kan. Tidak harus bertemu. Kalau kalau sebaiknya kalian buat link Zoom macam gini, ngerjakannya ya bahas-bahas. Nanti ada satu orang yang merekam atau menulisnya kan. Nah, kirim ke Bapak kan. Sudah. Jadi yang penting itu teknis teknis kalian saja. Jadi Bapak takkan pula mungkin mencampuri bagaimana bagaimana pula kan. Bagaimana eh, teknik-teknik mengerjakan tugas kelompok itu. Jadi kan agak susah juga kita. Gimana kalau macam mana kita mau masuk ke room? Kalau di Zoom itu kan kalau kerja kelompok itu kan sebenarnya masuk dalam room. Ada dalam Zoom ini dibuat lagi room, room 1, room 2, room 3. Tapi jangan kan room mahasiswa yang masuk aja kadang 1 atau 2 ya. Cuma mau buat room. Siapa yang mau masuk ke room itu untuk kerja kelompoknya kan? Jadi susah nih kalau 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 lewat Zoom ini. Kalau kerja kelompoknya itu ya. Ini waktunya mau habis, nanti join lagi langsung ya Adrian ya, biar materi kita lanjutkan ya. Oh iya Pak. Nah, ini itu daftar hadir jangan lupa diisi.